Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Spiritual Palembang. Malam ini kita akan bahas masalah jari telunjuk gaib ya. Tapi ini yang part 2 ya. Cara kita menguasai jari gaib atau jari listrik ini ya. Ini memang benar-benar harus dipahami dengan baik. Apa yang saya ajarkan ini prosesnya itu alamiah. Memang sesuatu yang kita dalami dan kita ambil dari kunci-kunci karomah dari sebuah ayat. Maka dari itu energinya akan sangat terasa, tapi tidak juga membuat orang lain sampai kejang-kejang. Ini ya. Kalau membuat orang lain sampai kejang-kejang, kesetrum atau kepanasan itu lain ceritanya lagi. Sebabnya energi yang dihasilkan oleh manusia dan kita aktifkan dengan cara tertentu itu cuma menghasilkan 0,3. Jadi sangat kecil sebenarnya, tapi memang akan terasa dikarenakan memang ada energi daripada pembangkitan unsur dalam tubuh manusia. Itu intinya ya. Akan tetapi jikalau ingin cepat prosesnya atau juga caranya instan dan energi listriknya kuat, bahkan lampu sampai hidup kita pegang, atau juga orang yang kita sentuh sampai kejang-kejang, nah itu ada juga caranya. Ini cara-cara orang atau orang lain melakukannya itu ya memang kadang-kadang nggak jujur ya. Di dalam spiritual atau pelatihan spiritual, pokok utama kita adalah suatu kejujuran, suatu proses kejujuran. Maka kalau kita melakukannya dengan kejujuran, insya Allah mudah-mudahan akan bertahan lama. Sebenarnya sesuatu itu kita lakukan kejujuran, orang akan menerima. Misalnya orang kita sentuh kejang-kejang, terus kita bilang bahwa itu menggunakan alat, mungkin orang akan lebih respect kali ya, karena kejujuran kita. Walaupun kita memakai sebuah alat, tapi kita jujur. Akan tetapi kalau sebaliknya, ketika kita menggunakan alat lalu kita bilang itu rel, itu intinya kan, itu suatu kebohongan menurut saya ya, walaupun tidak merugikan orang lain gitu ya. Tapi bagi orang yang melihat itu suatu tontonan yang membuat seseorang itu melakukan suatu keinginan tertentu bahwa hal itu nyata gitu ya. Padahal ketika mereka coba berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun ya tidak sama sekali. Ya oleh karena orang tersebut tidak memakai unsur-unsur energi dalam tubuh, melainkan memakai alat, entah itu ikat pinggang listrik, entah itu sepatu listrik, atau juga minyak petir yang bisa dibeli dengan harga ratusan ribu. Ini menurut saya secara pribadi suatu pembodohan, tapi ya tidak juga dikatakan pembodohan kalau mereka sedikit jujur mengatakan bahwa itu memakai sesuatu yang disebut dengan peralatan perdukunan atau peralatan spiritual. Agak kerennya sedikit seperti itu ya, kalau tidak mau disebut peralatan dukun. Nah, tujuan kita bicara seperti ini ya menjadikan kita lebih sedikit paham, sedikit mengerti bahwa apa yang dihasilkan oleh kita dengan melalui proses itu bukan sesuatu yang instan, bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu pula yang langsung wow. Memang ada proses, tahapan, dan pelatihan yang memang sungguh-sungguh kita lakukan seperti itu. Nah, di samping itu juga dalam kita melakukan pelatihan bukan berarti kita tidak bisa. Kita pasti bisa. Apa yang seperti saya ajarkan di bagian 1 atau tahap 1 kemarin soal jari gaib, itu bukan omong kosong.
itu akan terjadi bahwa tangan kita ini akan memang merasakan suatu getaran, dan bagi orang yang kita tarik memang merasakan suatu tarikan daripada apa yang kita lakukan. Tapi ini proses, kita melakukan ini bukan sehari langsung bisa, minimal kita melakukan 7 hari. Dan ayat-ayat itu mengandung makna-makna makrifat di dalamnya, sehingga ada karoma dari sebuah ayat itu, dan doa kita diijabah Allah, sehingga tarikan daripada jari kita itu akan memang benar-benar nyata, tapi dengan syarat tidak kejang-kejang juga, atau juga ada kesetruman yang memang terlampau kuat. Setruman ini merasakan cuma sekedar getaran, tangan juga seperti ada kesemutan, dan ada jari ini merasakan pull energinya, pull tenaganya, dan ketika kita tekan itu seolah-olah jari kita menarik. Itu memang benar-benar nyata. Akan tetapi jika orang menggunakan suatu jari atau tangan dengan menyentuh dan orang itu kejang-kejang, atau orang itu sampai melanting-lanting, atau kayak ikan gabus ditutus dengan kayu, ya itu lain ceritanya lagi. Ini perasaan saya terlalu berlebihan, dan ini terkadang ketika saya menontonnya, saya sendiri yang malu sebagai praktisi melihatnya. Begini ya, kesungguhan kita dalam mempelajari suatu ilmu itu ada pada diri kita dan bimbingan yang tepat. Jadi ketika kita mengetahui inti-inti daripada keilmuan tersebut, kita akan merasakan hasilnya, manfaatnya dengan proses, dengan tata cara, bukan dengan instan. Jadi jika kalian ingin melakukan sesuatu dengan proses kesungguhan, maka kamu akan berhasil. Tapi ketika kamu ingin melakukan itu dengan sesuatu yang instan, kamu juga akan berhasil. Tapi berjujurlah, itu yang paling penting. Jadi ketika kita jujur dengan diri kita sendiri, maka kita juga akan jujur dengan orang lain. Akan tetapi ketika kita sudah berbohong dengan cara-cara yang tidak real ya, maka kita akan dianggap hebat untuk sementara. Itu ya. Jadi kalian memang benar-benar pahami masalah jari gaib ini. Jadi jika kalian ingin memang mempelajari pengobatan dengan jari, maka lihat video saya sebelumnya. Saya sudah mengajarkan itu, dan silakan kalian tes dan praktekkan. Maka kalian akan merasakan yang sesungguhnya, yang alamiah, yang hasil daripada pelatihan kalian sendiri, yang ada di dalam diri kalian sendiri, dan memang itu sudah ada sejak kita lahir. Tinggal kita membangunkannya dan memanfaatkannya saja. Itu. Tapi jikalau kalian ingin sesuatu yang instan, maka dengan mudah pula saya akan beri petunjuknya. Maka kalian buka halaman Google, klik alat-alat perdukunan atau alat-alat spiritual. Maka kalian akan melihat di situ ada minyak petir, ada ikat pinggang listrik, ada sepatu listrik, ada baju kaos listrik, itu bisa semua. Dan ketika kalian memakai ikat pinggang itu, kertas akan bisa dibakar. Bahkan orang yang kita sentuh akan kesetrum. Ditambah lagi bola lampu akan menyala. Dan tangan kita bisa dites dengan tes pen, maka akan ada apinya. Seperti itu. Itu bisa ada jualan sepatu listriknya, ikat pinggang listriknya, baju listriknya. Itu semua ada. Dan ketika kalian ingin instan juga, kalian mau pegang orang-orangnya kejang-kejang, maka kalian beli minyak petir. Dan ketika kalian oleskan di jari kalian dan kamu tempelkan ke tubuh orang lain, maka orang itu akan kejang-kejang. Bahkan ketika kalian tepuk, maka rasa itu akan hilang dengan sekaligus. Tapi pertanyaannya, bagus nggak kalau untuk pakai pengobatan? Saya tidak bilang itu bagus, dan saya juga tidak bilang itu tidak bagus. Tapi yang pasti dengan logika kita sebagai manusia, ketika orang sakit kita setrum, jelas darahnya akan lancar di saat itu. Tapi ketika prosesnya selesai, sehari 2 hari, maka penyumbatan itu akan lebih parah. Itu menurut saya. Dan ketika pakai minyak petir kita oleskan ke tubuh orang lain, maka orang akan berkeringat, akan kejang-kejang berkeringat, maka dia juga akan sehat seketika waktu itu juga. Tapi besok-besoknya kita tidak tahu apakah lebih parah. Saya juga kurang tahu. Ini menurut pengalaman saya pribadi dan penjelasan saya pribadi ya. Dan saya tidak menyinggung siapapun. Saya hanya menyebutkan pengetahuan saya saja. Nah, itu cara instannya. Jadi kalian buka Google, klik alat-alat perdukunan atau alat-alat spiritual,
Di situ semuanya lengkap. Bahkan ada yang keris tegak, ada keris melayang, bahkan ada mangkok ajaib, tangan bisa mengeluarkan asap dan lain sebagainya, semua ada di situ. Tinggal kalian klik dan beli ya secara online, maka Anda akan menjadi seseorang yang profesional, bahkan ahli. Dan kita buat buku-buku sebagai alat-alat untuk menunjang seperti itu ya. Tapi di sini kita bicara soal kejujuran. Di sini kita bicara soal proses. Jadi ketika kita jujur dengan diri kita sendiri dan kita punya niat untuk berbagi dengan orang lain melalui proses alamiah dan dengan keyakinan kita kepada Yang Maha Kuasa, maka kita harus menjalani proses itu tahap demi tahap. Itu berusaha jujur untuk diri kita sendiri. Jadi terserah kalian mau jalan yang mana. Mau jalan yang pertama dengan kejujuran diri kita, atau jalan kedua dengan cara instan. Sebenarnya keduanya bisa jujur untuk diri kita sendiri. Dan yang kedua kita beli alatnya dan kita bilang ini dengan alat, bukan real. Ini bukan sesungguhnya, ini menggunakan alat. Maka kita juga akan jujur. Seperti itu ya. Itu saja pesan-pesan dari saya. Dan jangan lupa kalian like ya. Kalian like, comment, share, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap video-video saya yang saya update Anda tidak ketinggalan. Itu. Rasa sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.